Nah, bisa dilihat ya, ini yang aman-aman saja lur. Bisa dilihat rumput odot kita yang bebas dari timpaan kelapa seperti yang biasa kita perlihatkan. Nah, hari ini mumpung bertepatan dengan hari bersih-bersih lahan, supaya nanti pelepah ini tidak menimpa jagung atau yang lain yang akan ditanam di kebun ini. Dan inilah akibatnya ya, banyak yang patah rumput odot kita. Ya, selamat sore dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, akhir ini sibuknya minta ampun ya lur, karena banyak kerjaan kita jadi jarang juga upload video. Jadi kesempatan kali ini kita bahas mengenai ini, nanam odot yang ada pohon kelapanya ya, atau di kebun kelapa. Ini kelapanya bisa dilihat ya, sangat tinggi. Kelebihan dan kekurangannya bisa kita lihat pada rumput odot ya, yang sering terjadi pada rumput odot seperti ini ya lur, karena timpa dari pelepah atau apa. Karena di sini kita kelapa itu kita ambil buahnya, buah yang muda untuk dijual atau kelapa muda. Jadi kita perlihatkan, ini mungkin agak mengecewakan juga karena menimpa rumput odot kita ya, yang hasilnya biasanya wah, sekarang ini ya sekali-sekali tidak apalah kita perlihatkan, karena ini hasil real yang kita tunjukkan setiap videonya. Jadi kita perlihatkan, ini dia kekurangannya kalau nanam odot di kebun kelapa. Ini pun sengaja dibersihkan semuanya. Bisa dilihat sudah berapa lama kita ngarit di sini. Jadi sambil membersihkan kebun jagung, jadi yang ini dahan-dahan dari kelapa itu langsung kita pangkas. Ya, hasilnya akan seperti yang ini, daunnya jadi sedikit. Karena kita akan nanam lagi di bawah ini. Jadi untuk 2-3 bulan ke depan nanti aman, tidak ada pelepah yang akan menimpa. Ya, karena tadi langsung kita tumpuk seperti ini daun-daun kelapanya, bisa dilihat seperti yang di sana. Dan yang ada itu yang ini ya, yang di tengah ini itu kelapa mudanya. Jadi ada yang ngambilnya langsung, jadi kita minta pangkas kelapanya supaya tidak ada yang menimpa. Jadi ini bisa dilihat ya, semuanya merata karena di setiap baris ini ada 3-5 batang kelapa yang akan menimpa. Jadi dipangkas langsung. Bisa dilihat juga, ini rumput odot kita ya. Ini percobaan kita tanpa kita lakukan pendakian tanah. Hampir sekitar 10 bulan tidak kita lakukan pendakian tanah. Jadi bisa dilihat hasilnya lur, hasilnya tetap banyak. Seperti yang di sini. Ini kita ngambil cuma 1 gulung untuk hari ini, karena 1 gulung bisa untuk 2 hari. Jadi inilah dia, bisa dilihat ya lur, batang kelapa yang di sana. Seperti itu. Jadi akan dibersihkan karena kita nanam jagung atau apa, nanti tidak ada yang menimpa. Kayak istilah di sawit itu pruning juga, tapi ini cuma pembersihan kecil-kecilan, dahan yang akan kering akan jatuh. Jadi dipercepat jatuhnya. Ya, biasanya itu bisa diminta tolong atau dilebihkan upahnya untuk yang ngambil kelapa muda. Jadi nanti aman lah, tidak ada yang menimpa. Misalnya kita nanam jagung di sini lagi, menjadi aman. Dan rumput kita untuk periode berikutnya tidak ada yang menimpa lagi. Ya, di sini sudah dimasuki tikus juga, namun pas ya untuk waktu kita arit, jadi tidak terkena oleh tikus lagi. Ini mungkin sudah diserangnya sedikit-sedikit. Dan juga yang di sana, yang bibit odot gondrong kita juga sudah tertimpa-timpa dari pelepah kelapa. Namun tidak masalah,
kalau tertimpanya sebesar ini pun dia tidak akan mati lur. Kalau tertimpanya kecil-kecil di bawah usia 2 minggu dia akan mati atau patah atau gimana ya, seperti itu. Kalau seperti ini patah atau gimana pun tidak terjadi masalah seperti yang di sini, karena dia tidak akan mati ataupun membusuk lah. Tapi di sini cuma patah saja. Nah, bisa dilihat bentuk patah-patahannya. Kalau tertimpa sebesar ini, usia yang sebesar ini tidak masalah. Nah, itulah kehebatan odot yang pertama. Jika usianya sudah sebesar ini. Ini usianya 28 sampai 30 hari. Nah, nanti ditambah 2 hari lagi pas usianya 30 sampai 33 hari usia panen kita. Karena itu merata ya lor. Nah, seperti itulah. Ini langsung nanti akan diangkat kelapa mudanya. Ini panjang barisan, yang ingin tahu juga berapa panjang barisannya. Ini panjang barisannya 50 meter yang rumputnya saja. Kalau dilihat dari surat-surat tanahnya ini 60 meteran. Jadi ini dia, karena kita ngaritnya mepet atau terburu-buru ya lor. Jadi kesibukan kita tidak hanya di dunia perumputan saja ya, kerjaan sampingan juga banyak. Inseminator atau petugas IB, petugas kawin suntik sapi kerbau, pengobatan kucing, kelinci, anjing, dan kambing-kambing dan sapi yang sakit juga kita layani. Dan vaksin ayam petelur pun juga kita kerjakan, karena di tempat saya sentralnya ayam petelur khusus di Kabupaten 50 Kota, atau yang di Kota Payakumbuh itu mungkin sudah tahu, sentral ayamnya itu disebut Payakumbuh Mudik atau Payakumbuh Barat. Ya, jadi ini baru selesai juga kita arit, nanti akan kita angkat lah lur. Ini sudah mepet, cukup untuk satu gulung untuk 1 hari saja. Nanti sore lagi kita tambah karena cuaca juga panas. Penyimpanan odot ini paling lama hanya 3 hari. Lewat dari 3 hari biasanya itu sudah kuning seperti yang di sana. Itu daun-daun keringnya yang telah kita sisihkan atau kita buang. Supaya memang ada yang terbawa sedikit-sedikit, dan ini sangat nampak perbedaannya. Ya, kita yang bawa yang segar-segar saja, yang keringnya kalau bisa dibuang kita buang, kalau terbawa sedikit tidak masalah. Ya lor, akan kita ikat lagi ini. Ya lor, kita tambah juga pembahasan kita tentang ini, yang bilang saat kita melakukan pendakian tanahnya semakin tinggi itu anggapannya salah. Ya, suara agak sedikit ngos-ngosan lor ya, karena kita ngangkat bibit rumput kita ini. Jadi yang kita bilang rumput odot itu tumbuhnya ke bawah lagi setelah dari atas tanah atau tanah yang kita lakukan pendakian, seperti yang di sini. Bisa dilihat ini adalah di atas dan yang ini semakin ke bawah. Bisa dilihat ya lor, ini dari ratanya. Dan juga yang di sana itu sudah hampir mendekati barisan jagung. Jadi tujuan kita melakukan pendakian tanah menghambat supaya rumputnya ini tidak terlalu cepat ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua itu membuat rapat dari barisan rumput odot kita. Kalau seperti ini bisa nampak semakin lama semakin banyak yang kosong. Seperti yang di sana itu kosong, yang di itu karena rumput odotnya itu sudah melintas seperti yang di sini. Itu sudah di bawah tanah, di antar lekukan barisan, dan yang itu sudah nyebrang juga, bisa dilihat ya.
Sudah mulai menyeberang ya lor, karena tunasnya sudah tumbuh di barisan yang di sini. Jadi kita menghambat pelebarannya ini, karena pelebaran odot ini setiap panen itu sangat cepat, karena dia semakin lama pertumbuhannya itu mirip seperti pisang. Setelah induknya ditebang, maka tunas-tunas barunya akan tumbuh ke samping itu, di samping itu. Jadi bisa dilihat semakin ke sana semakin banyak juga rumput odot kita yang turun dari barisan istilahnya. Bisa dilihat. Ini lagi ngambil kelapa muda seperti ini pakai tali, langsung naik ke atas gerobak. Bisa dilihat ya, kompetitor rumput odot kita, jagung, sudah kita bersihkan juga. Ini sudah keonggok-onggok karena ini masih sedikit yang baru kita bersihkan, karena kesana belum sempat, karena tadi pagi saya dapat job vaksin ayam petelur 10.000, itu yang umur 1 bulan. Jadi baru pulang jam 4 sore langsung ngarit. Seperti itu. Jadi untuk besok masih aman lah jika kita ingin malas-malasan atau lelah atau istirahat ya habis vaksin ayam itu. Karena ini vaksin ayam usia 1 bulan. 10.000 itu lama lur. Mulainya dari jam 10 pagi bisa selesai jam 3 sampai jam 4 sore. Bisa dilihat ya, ini yang aman-aman saja lur. Bisa dilihat rumput odot kita yang bebas dari timpaan kelapa seperti yang biasa kita perlihatkan. Hari ini mumpung bertepatan dengan hari bersih-bersih lahan, supaya nanti pelepah ini tidak menimpa jagung atau yang lain yang akan ditanam di kebun ini. Dan inilah akibatnya ya, banyak yang patah rumput odot kita. Ya sudah biasa lur, karena ini tidak akan kenapa-kenapa, karena cuma tertimpa biasa, tidak mematahkan. Kalau patah pun dia akan tumbuh juga, namun yang patah kan cuma bagian pucuk ke atas ini. Ya lor, tanpa perpanjang waktu lagi, kita gaskan pulang dulu, karena kita mau ambil susu. Kita ngambil susu pagi dan sore. Ya lor, akan kita perlihatkan lagi nanti. Ya, 1 gulung untuk selip-selip, karena kita tidak bisa ngarit lama-lama. Ya lor, ini dia 1 gulung jumbo kita. Bisa dilihat. Ini 1,5 hari aman. Itulah kenapa saya ngaritnya cuma 1 gulung, karena waktu yang tersedia hanya 15 menit tiap gulung ini. Jadi tidak membuat lama-lama waktu kita terbuang. Pokoknya kambing makan hari ini itu sudah cukup dulu. Besoknya masih ada setengah, dan juga bisa kita tambah sorenya lagi. Ya lor, kita gaskan pulang lagi.